Juga. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kami di sini dari kelompok 2 rancangan proyek agroindustri akan menjelaskan berkaitan dengan aspek finansial kelayakan industri brownies panggang yang akan didirikan di Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya tidak sendiri. Ada beberapa teman saya, Johannes Francisco Tampubolon, Faisal Nabila, Stefani Veronica Sinaban, dan Afifa Kanya Putri. Pada pemateri, kami persilakan. Baik, kemudian kita masuk ke harga bahan baku. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh PT Susu. Untuk pengadaan bahan baku, pembuatan bahan baku, bahan baku utamanya adalah susu moka itu sendiri. Data jumlah bahan baku dan total harga bahan baku brownies panggang tepung moka dapat dilihat pada tabel. Ada 12, ada 9 bahan baku yang digunakan dan total biaya yang diperlukan adalah 8.235.000 itu. Suku bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. Perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam permintaan uang atau kredit. Naiknya suku bunga mengakibatkan penurunan permintaan agregat atau pengeluaran investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat. Suku bunga pinjaman yang digunakan untuk ini berdasarkan nilai saatnya yaitu 10%. Selanjutnya itu ada biaya pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan pemeliharaan ini ya, diperuntukkan bagi perusahaan dalam melakukan perawatan terhadap mesin. dalam melakukan perawatan terhadap mesin dan Bisa. selanjutnya itu biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini diperuntukkan bagi perusahaan dalam melakukan perawatan terhadap mesin dan alat yang digunakan. Dalam 1 tahun, biaya yang digunakan dalam perawatan ini sebesar 2.879.916,67 per bulan. Yang bila dihitung dalam 1 tahun, maka totalnya sebesar 34.559 juta. Total ini dihitung dengan 10% nilai investasi. Selanjutnya itu ada biaya penyusutan dengan jenis modal yaitu dan instalasi, timbangan, mixer, oven, silo bahan baku, loyang, dan mobil dengan subtotal yaitu sejumlah 51.617.250. Selanjutnya itu ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi brownies panggang di PT Toko Brownies itu memproduksi brownies panggang sebanyak 4.000 karung brownies dan mobilan data sebanyak 2.025 kilogram. Produksi brownies panggang satu mockup memiliki jumlah personal 8 jam per hari dengan produksi per hari yaitu menghasilkan 2.000 pieces brownies panggang kemasan sebelas box dan 120 pieces brownies panggang kemasan tetes. Skenario yang digunakan dalam mengukur produksi pada
PT Cocobron, yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Selanjutnya ada analisis biaya, itu biaya investasi alat-alat dalam proses produksi. Berdasarkan dalam tepung mock-up, itu terdapat timbangan, mixer, oven, kilo bahan baku dan loyang dengan jumlah total yaitu 19.750.000. Selanjutnya ada analisis biaya produksi. Biaya produksi pada industri Cocobron dibedakan menjadi biaya tetap dan variabel. Biaya tetap meliputi biaya pembelian mesin dan peralatan, pemeliharaan mesin dan penyusutan, sedangkan biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya bahan tambahan, biaya utilitas, dan upah tenaga kerja. Jadi total keseluruhan biaya produksi yaitu sebesar 3.094.500.000. Next. Selanjutnya, biaya penyiaran ini diperuntukkan bagi perusahaan dalam melakukan perawatan terhadap mesin dan alat yang digunakan. Dalam 1 tahun, biaya yang digunakan dalam perawatan ini sebesar 2.879.916.000 per bulan. Yang bila dihitung dalam 1 tahun, maka totalnya sebesar 34.559.000, di mana total ini dihitung dengan 10% nilai investasi. Next. Baik, selanjutnya ada analisis biaya kebutuhan bangunan, yang dimana di sini terdapat listnya dengan subtotal 3.028.250.000. Next. Baik, yang berikutnya adalah analisis biaya berkaitan dengan biaya perizinan. Di sini terdapat biaya untuk surat izin perdagangan (NPWP), tanda daftar perusahaan, dan izin BPOM dengan total harga Rp46.500.000. Berikutnya ada analisis biaya berkaitan dengan analisis kreativitas, di mana terdapat biaya operasional dan analisis sensitivitas. Pada biaya operasional, total dalam 4 tahun itu terdapat 1.121.311.188 rupiah. Kemudian pada analisis sensitivitas, biaya total itu 90.285.000, HPP 11.285,63 rupiah. Laba yang diinginkan sebesar 9.592,78 rupiah dan harga jual produk sebesar 20.878,41 rupiah. Yang berikutnya ada aspek finansial produk samping, di mana pada produk samping kami hasilkan itu berupa cangkang telur, dan kami berencana untuk mengolahnya menjadi pupuk cair organik. Cangkang telur yang digunakan di sini sebanyak 400 gram, di mana terdapat beberapa bahan tambahan dan juga alat-alat yang diperlukan seperti ember dan gayung dengan total 33.000. Kemudian bahan-bahan tambahan seperti gula merah, E4, dan botol ukuran 500 ml dengan total 46.000 rupiah, sehingga total dari seluruhnya sebesar 79.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah aspek finansial produk samping, itu berupa pendapatan. Pendapatan dalam 1 tahun itu memperoleh pendapatan sebesar 1.460.000. Kemudian payback period itu terhitung 11 hari. Kemudian NPV itu
memperoleh angka 1,285,454. Kemudian investasi awal sebesar 46.000. Kemudian MPV sebesar 10% dengan payback period sebesar 0,03 tahun. Selanjutnya masuk ke pendirian industri. Yang pertama itu kegiatan proyek dan waktu kegiatan. Untuk jadwal kerja karyawan dan pukul 1 sampai jam 5 sore. Untuk jam istirahat itu ada di pukul 12 sampai jam 1 siang. Untuk Sabtu dan Minggu itu libur. Yang kedua itu ada jadwal kerja karyawan shift. Untuk shift pagi dimulai dari untuk shift malam mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Untuk selanjutnya itu ada tahapan perancangan, yaitu yang pertama ada lokasi pabrik. Pemilihan dan penentuan lokasi pabrik brownies panggang tepung moka itu berada di Lampung Tengah, dikarenakan dekat dengan bahan baku tepung moka. Untuk pemilihan lokasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan bahan baku, letak pasar, tenaga kerja, masyarakat, sarana prasarana, ketersediaan air dan listrik, pelayanan kesehatan dan kebakaran, serta biaya dari tanah dan bangunan. Kemudian tahapan perancangan yaitu tata letak. Tata letak pabrik didesain secara efektif dan efisien antara setiap alur proses yang akan berjalan dalam sebuah produksi. Tata letak alat proses dalam merancang tata letak peralatan proses ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan, yaitu yang pertama ada aliran bahan baku dan produk, kemudian aliran udara, kemudian pencahayaan, lalu lalu lintas manusia dan kendaraan, kemudian pertimbangan ekonomi, kemudian yang terakhir jarak antar alat proses. Perawatan, kemudian tahapan selanjutnya adalah perawatan atau maintenance. Pemeliharaan peralatan pabrik dilakukan secara berkala. Perawatan yang direncanakan dimulai dengan mengetahui penjadwalan operasi pabrik. Waktu pekerjaan perawatan ditentukan atas kondisi berikut ini. Yang pertama, kapan aktivitas produksi dihentikan karena adanya kebutuhan perawatan. Kemudian, kapan pabrik tidak beroperasi karena jadwal waktu atau jam kerja yang sudah selesai.
Selanjutnya itu ada tahapan konstruksi. Yang pertama itu ada kegiatan perencanaan dan pengendalian, di mana ada perencanaan dan pengendalian proyek, jadwal dan waktu pelaksanaan, tenaga kerja, perencanaan dan pengendalian peralatan serta material, dan organisasi di lapangan. Ya, selanjutnya ada tahapan konstruksi, di mana ada kegiatan koordinasi. Yang pertama itu ada mengkoordinasi semua kegiatan pembangunan, yaitu bangunan sementara ataupun bangunan permanen dan semua fasilitas serta perlengkapan yang dipasang. Yang kedua itu mengkoordinasi para subkontraktor. Yang ketiga, pada tahap ini pihak yang terlibat yaitu konsultan, pengawas, konsultan MK, supplier, subkontraktor, dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya ada tahapan startup. Tujuan dari startup ini yaitu untuk mengembangkan serta menumbuhkan perusahaan agar tetap konsisten serta menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Selain itu juga menjamin bangunan sesuai dengan kontrak yang ada. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu tahap pertama maupun gambar pelaksanaan. Tahap kedua yaitu meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan yang ada. Tahap ketiga yaitu mempersiapkan dan melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Tahap yang terakhir yaitu mempersiapkan unit operasional atau pelaksanaan dan pedoman pemeliharaan. Pihak yang terlibat dalam tahap ini yaitu pihak pemakai konsultan, pihak pemilik, pihak pemakai, dan juga pihak konsultan pengawas. Next. Selanjutnya pengembangan produk. Satu, gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan pencarian ide atau gagasan produk baru. Gagasan ini datang dari konsumen, tim penjualan, tim penelitian, dan bagian pengembangan. Yang kedua, penyaringan. Tahap ini dirancang untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan tujuan perusahaan. Pada tahap ini diseleksi perwakilan dari pemasaran, teknisi, dan produksi harus memberikan input pada tahap penyaringan ini. Next. Yang berikutnya adalah tahapan pengembangan produk. Yang berikutnya yaitu pengujian konsep. Setelah gagasan tersebut disaring, perusahaan menguji riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga yang cocok. Analisis bisnis. Setelah mengumpulkan pendapat dari pasar atau konsumen, maka harus melakukan perbandingan biaya produksi dan manfaat agar melihat apakah produksi yang dibuat tersebut memenuhi tujuan profitabilitas minimum atau tidak. Yang terakhir yaitu pengembangan prototipe. Sewaktu perusahaan sudah menentukan potensi profitabilitas produk, bagian teknik atau riset dan pengembangan produk membentuk sebuah prototip. Prototipe ini seperti produk contoh. Berikutnya yaitu diagram jaringan kerja, di mana dalam proses produksi itu terdapat beberapa proses yang listnya terdapat pada slide dengan total 12 proses produksi, di mana masing-masing proses itu memiliki kode masing-masing, di mana pada kode A hingga kode L, di mana pada kode A ini tidak ada kegiatan yang mendahului, kemudian kode B itu didahului oleh kegiatan A,
seterusnya sampai pada kegiatan L yang didahului oleh kegiatan K. Dan ini merupakan uh, alur dari proses yang dilaksanakan. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Apabila dari teman-teman atau pemirsa ada yang ingin ditanyakan, silakan lakukan pertanyaan, berikan pertanyaan Anda di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.